Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Subuh ini hadis kita ambil dari awalnya, dan insyaAllah kalau panjang umur sehat besok kita sambung. Hadis ini dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As ini, Abdullah dan ayahnya Amr bin Al-As, dua-duanya sahabat Nabi yang alhamdulillah karena ayahnya Amr bin Al-As dianggap tanda kutip sebagai gubernur pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, gubernur Madinah, gubernur Mesir. Mesir itu gubernur ikut ke Madinah. Sekarang negara kan? Sekarang negara. Mesir negara. Mekah Saudi negara. Dulu Mesir itu gubernurnya Madinah sentral, ibu kota besar. Mesir itu gubernur. Jadi ayahnya Abdullah Amr bin As ini gubernur, maka anaknya di sana juga di Mesir dan meninggal di Mesir dua-duanya. Dan kuburannya di Masrul Qadimah, ada satu tempat itu kota tua di Mesir itu, di Kairo itu ada kota tua seperti kota tua di kita Jakarta. Di situlah makamnya sampai sekarang. Dua-duanya, ayahnya dan anaknya. Alhamdulillah Allah beri kesempatan kepada saya dan kepada yang belajar di Mesir untuk sering ke situ. Alhamdulillah. Dan sering waktu mahasiswa dulu, sering ziarah makamnya. Abdullah bin Amr bin As itu mengatakan begini, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala, Nabi membaca qaulallahi ta'ala fi Ibrahim, firman Allah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad membaca firman Allah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat itu adalah Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni, hingga akhir ayat. Di saat Rasulullah membaca ayat itu, ya Allah, ayat itu begini bunyinya, maknanya, ya Allah Tuhanku, innahunna adlalna katsiran, ini kata Nabi Ibrahim. Firman Allah tentang Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, innahunna adlalna katsiran minan nas. Berhala-berhala itu, adlalna katsiran minan nas, telah menyesatkan manusia. Berhala-berhala telah menyesatkan manusia dan berusaha terus untuk menyesatkan manusia. Tidak sedikit, katsiran minan nas, mayoritas manusia sudah disesatkan oleh berhala. Di sini ya Allah saya umumkan, faman tabi'ani, siapa saja yang tidak ikut berhala dan ikut saya, kata Nabi Ibrahim ini, siapa saja yang tidak ikut berhala dan ikut saya, fa innahu minni, itulah orang-orang yang beriman kepadaku dan orang-orang yang saya perjuangkan untuk saya selamatkan lebih prioritas. Ya,
Itu kata Nabi Muhammad membaca Quran tentang Nabi Ibrahim. Wa qala Isa, Nabi Isa pun kata Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ya Allah, ya Tuhanku, berhala-berhala telah menyesatkan mayoritas manusia. Siapa yang meninggalkan berhala mengikutiku, kata Nabi Ibrahim, itu orang yang mendapat prioritas untuk saya bela-belain dia. Sabda Rasulullah, wa qala Isa, kalau itu kata Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Isa alaihi salam berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kata Nabi Isa, ya Allah, kalau engkau azab orang-orang yang mengikuti berhala itu, kalau engkau azab orang-orang yang melanggar perintahmu itu, fa innahum ibaduk, terserah kepadamu, itu kan hambamu juga. Kalau engkau mengazabnya, enggak ada yang bisa melarang, itu hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ya Allah, kata Nabi Isa alaihissalam, memaafkan mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau adalah maha tinggi dan maha bijak. Artinya terserah engkau ya Allah, mau engkau ampuni mereka, itu hambamu, mau engkau azab mereka, itu hambamu, pantas-pantas saja engkau azab, dan kalau engkau ampuni, engkau pun tidak kurang sedikit pun, dan engkau maha pengampun dan maha tinggi. Nabi Muhammad, saya ulang kesimpulan, menceritakan dua nabi, yang begitu kesimpulannya. Nabi Muhammad menceritakan kondisi dua nabi dalam berdakwah. Pertama, Nabi Muhammad menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Bahasa Nabi Muhammad menceritakan tentang Nabi Ibrahim membaca ayat. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adullalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani, dan seterusnya. Kata Nabi Ibrahim, siap ya Allah, berhala telah berhala telah menyesatkan mayoritas umat. Terus faman tabi'ani, kalau ada mereka meninggalkan berhala, cenderung kepada mengikuti jejakku sebagai rasulmu, maka untuk saya perjuangkan mereka, prioritas saya belain. Sedangkan itu Nabi Ibrahim, artinya Nabi Ibrahim langsung keras terhadap orang yang bergeser dari jalan Allah. Sedangkan waqala Isa, sedangkan Nabi Isa alaihissalam mengatakan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, kalau engkau ya Allah mengazab mereka, ya bang, siapa yang larang, itu kan hambamu sendiri. Mau azablah, tidaklah, kan hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ya Allah memaafkan dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau tidak akan rendah, malah engkau Tuhan yang paling agung. Di sini poinnya, dakwah Nabi ada dua macam. Ada yang menggaris, kalau dengan bahasa Sayyidina Umar, kalau melanggar salibas, itu ada, Nabi ada juga begitu. Ada juga model Nabi Muhammad, ya Allah terserahmu. Ya, jadi ada dua nabi di situ. Ya, Nabi Isa adalah langsung mengatakan,
Artinya tidak ada basa-basi, membolehkan Allah mengazabkan pengikutnya. Dan Nabi Ibrahim membolehkan Allah untuk mengazab pengikutnya yang tidak mengikuti. Kalau pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Ibrahim melanggar peraturan, silakan azab ya Allah, itu hakmu. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nah, tuh. Itu yang penting untuk besok. Kesimpulan hari ini. Dakwah nabi-nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa berdakwah. Kalau orang melanggar, saya rida juga engkau azab ya Allah. Uang mereka hambamu. Engkau azab hakmu ya Allah. Tidak engkau azab, engkau ampuni, hakmu ya Allah. Artinya kesimpulan, Nabi Ibrahim, Nabi Isa siap menerima azab kalau Allah turunkan kepada orang yang melanggar peraturan. Nabi Ibrahim tidak akan sedih. Itu hak Allah kok. Adapun Nabi Muhammad tidak. Nah, kita tambah sedikit besok. Sekarang kita tambah, langsung mendadahkan tangan. Farafa'a yadaihi. Nabi Muhammad menadahkan tangan kepada Allah setelah membaca itu. Wa qala Allahumma ummati ummati. Ya Allah, untuk umatku tidak begitu ya Allah. Mulai tadahkan tangan Nabi Muhammad. Itu umat Nabi Ibrahim, nabinya siap melihat engkau azab umatnya yang melanggar. Nabi Isa siap melihat engkau azab umatnya yang melanggar. Sedangkan aku jangan ya Allah, ummati umatku jangan engkau azab ya Allah, ummati wabaka, dan tenggelam Nabi Muhammad dalam menangis. Sisanya besok. Beda, kesimpulannya beda antara Nabi Muhammad cara berfikir dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain memang begitu. Mau Allah azabkan umatnya, ya itu hamba Allah kok, terserah Allah. Nabi Isa begitu, Nabi Ibrahim begitu. Kalau engkau ampuni, itu hakmu ya Allah. Artinya siap melihat umat mereka di depan mereka diazab oleh Allah. Sedangkan Nabi Muhammad tidak. Langsung farafa'a yadaihi, mengangkat dua tangan. Wa qala, Nabi Muhammad mengatakan ummati. Sedangkan umatku jangan begitu ya Allah. Jangan engkau jadikan seperti umatnya Nabi Ibrahim. Jangan engkau jadikan seperti umat Nabi Isa. Ummati, jangan, umatku tidak. Tidak engkau azab ya Allah, tidak engkau azab. Wabaka itu apa? Beliau menangis. Kalau bahasa saya, menangis dalam lautan air mata karena mengingat kita sebagai umatnya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Jawab serentak semua yang saya sampaikan. Jelas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.